Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Para jamaah, para bapak, para ibu, rahimakumullah, ingkang mugi tansah pikantuk rahmatullah subhanahu wa taala. Ingkang sepindah semoga tansah menjalankan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing wekdal menika kita dipun paringi kesempatan malih sepatas saged sareng-sareng kita lenggah wonten ing majelis menika, majelis ilmu wonten ing salah setunggalipun masjid Allah subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala paring keberkahan dumateng kita sedaya, dumateng jamaah sedaya, dumateng warga sekitar Mushola Al-Hikmah menika. Lan mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala paring istiqomahan dumateng kita sedaya anggenipun berthalabul ilmi. Para jamaah rahimakumullah, salajengipun selawat salam kita tercurahkan dumateng suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin dumugi yaumil qiyamah samangke. Para jamaah rahimakumullah, seketik wau kita dipunraosaken oleh imam kita kalau wau salah setunggal ayat ingkang dados nasihat ingkang luar biasa. Nggih. Wau imam kita maos salah setunggal ayat dari surat Ali Imran. Nggih, Allah ngendika kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap ingkang yang berjiwa mereka pasti mengalami kematian, siapapun dia, baik manusia maupun makhluk hidup yang lainnya pun. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan pahala itu nanti akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Atau sipun semua manusia kalau manusia menikah bakal meninggal dan bakal mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik perbuatan yang baik maupun yang tidak baik. Yang baik nanti akan diberikan pahala secara sempurna, kemudian perbuatan yang buruk juga akan diberikan keadilan yang sempurna juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ngendika wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Lajeng Allah ngendika faman zuhzihanin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Sinten kemawon ingkang dijauhkan dari neraka, ditebihaken saking nerakane Allah, wa udkhilal jannata, ugi dilebetaken wonten ing surganipun Allah, faqad faz. Yang menika sampun beruntung. Nah, ini adalah keberuntungan yang hakiki ingkang kita kejar dalam kehidupan dunia menika. Supados napa? Terjauhkan saking neraka, dilebetaken wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Ya salah setunggal langkah kita supados dipun lebetaken surganipun Allah bermajelis ilmu, Nabi ngendika man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sinten kemawon ingkang menempuh jalan menuntut ilmu, bermajelis ilmu, kita luangkan wekdal kita sepekan sekali utawi 2 kali atau lebih daripada itu menjadi lebih baik untuk mendengarkan nasihat tausiah lan ilmu fikih lan sak piturutipun menika, Allah bakal mudahkan jalan menuju surganipun Allah Subhanahu wa taala. Dados semakin dekat kita dengan majelis ilmu, semakin dekat dengan surganipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, nika kaidahipun. Semakin jauh kita dari thalabul ilmi, semakin jauh kita dari majelis ilmu, ugi semakin jauh dari surganipun Allah Subhanahu wa taala. Yang akan buat nate berthalabul ilmi tidak akan mendapatkan pencerahan. Hidayah itu jauh. Hidayah ini kok disongsong, dikejar, dicari. Pramila dalam sholat kita senantiasa membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke dalam jalan yang lurus. Nah ini kok
Sepatus kita setiap hari memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Di mana kita terbuka, kita dilapangkan untuk mendengarkan tausiah-tausiah, nasihat-nasihat, okay. Kemudian dilapangkan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini kok pertanda kebaikan seorang hamba. Pramila kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keistiqomahan, ya, diberikan keistiqomahan untuk bertalabul ilmi. Ya, seorang ulama ini dipuntang ngerti, sampai kapan kamu mau belajar? Ya, sampai ke liang lahat, ataupun sampai tutup usia. Sampai tutup usia. Nah, ini kok pentingnya pun kita senantiasa memohon kelapangan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, ini kok nasihat muterin ayat yang dipun waos Imam kita kalau ini kok sangat menyentuh sekali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan semua pahala itu akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat nanti. Famang zuhzihanin nari wa udkhilal jannata. Cinta kemauan akan ditebihkan saking neraka, dilepet saking surga. Faqad faz, sungguh dia telah beruntung. Beruntung ini kan nalika mlebet surga. Hanya mendapatkan kehidupan dunia yang megah mewah itu bukanlah keberuntungan yang hakiki. Ini keberuntungan yang semu. Kamilah dalam ayat menikah Allah mendika, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia menikah hanyalah kesenangan yang menipu saja. Kesenangannya pun nggih semu nggih mawon. Kita mendapatkan harta dunia yang melimpah itu tidak akan bertahan lama. Kebahagiaan yang terbangun di atas harta dunia menikah. Tapi kebahagiaan yang kita dapatkan dari agama menikah hakiki. Terus kebahagiaan yang akan membawa kepada kebahagiaan yang tidak terputus. Ini kebahagiaan kehidupan akhirat menikah. Nah, menikah kalau nalika sholat tersentuh kalian ayat kalau alhamdulillah menikah luar biasa. Menikah sebagai mukadimah ya. Nasihat sangat luar biasa saking ayat Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kita lajengaken materi yang sampun kita bahas wonten ing pepanggihan-panggihan sampun kepengker. Yang ngapunten kalau ini sempat 2 kali pertemuan nggih mboten saged sowan mriki karena nggih keadaan dan kondisi kang boten memungkinkan. Alhamdulillah saat menika sampun saged insyaallah saged malih beraktivitas belajar malih sareng-sareng wonten ing masjid utawi musala menika. Terakhir kita sampun membahas terkait sholat Jumu'ah ya. Sholat Jumu'ah menawi boten klientu sampun selesai menawi boten klientu nggih. Napa kira nggih? Sampun. Berarti sanika sampun mlebet wonten ing pasal sholat Id. Pembahasan terkait sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Mu'alif rahimahullah ta'ala ngendika faslun wa sholatul idaini sunnatun mu'akkadatun. Pasal ingkang membahas tentang terkait sholat idain, 2 hari raya. Ya menika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Terus kaum muslimin menika hanya mempunyai 2 hari raya kemawon. Hari raya yang pada hari itu berkumpul bersama-sama untuk merayakan dan selalu berulang-ulang. Pamilah dipun sebat Aid. Aid ya, dari kata selalu berulang-ulang setiap tahun. Wonten 2 hari raya menika, hari raya Idul Fitri lan Idul Adha. Lan dipun syariataken mendirikan, mengerjakan nggih nindakaken salat 2 rakaat. Nggih 2 rakaat. Menawi hukumipun menika para ulama berbeda pendapat. Menawi dalam mazhab Syafi'iyah menika berpendapat hukum salat Id saya menika Idul Fitri utawi Idul Adha menika sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sunnah yang ditekankan. Sebagian ulama berpendapat fardhu kifayah, sebagian malih berpendapat fardhu ain. Kanthi alasan apa? Muwadzabatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadhihi shalah. Nabi nika selalu mengerjakan sholat menika, mboten nate meninggalkan sholat Idul Fitri menika. Nah, ini sebagian ulama memahami
dengan adanya hadis menika hukumipun fardhu ain. Tetapi kemudian ingkang tidak berpendapat demikian ugi berdalil kanthi hadis sanesipun. Wonten setunggal hadis ingkang menyatakan kepada seorang Arab Badui ketika bertanya tentang kewajiban apa yang harus dia lakukan. Kemudian tentang sholat disebutkan lima waktu sholat, ya. Kemudian rukun-rukun Islam. Kemudian orang Arab Badui ini bertanya, apakah masih ada lagi kewajiban untuk saya? Nabi ngendika, tidak ada kecuali engkau bertatawuk saja, melakukan ibadah sunnah kemawon. Terus berdasarkan hadis menika tidak ada lagi kewajiban sholat kecuali sholat lima waktu menika. Menawi sholat yang lainnya termasuk sholat sunnah. Menawi sunnah pun makanya bertingkat-tingkat. Wonten sunnah muakkadah, wonten sunnah yang tidak muakkadah lan sapiturutipun. Nah, dalam mazhab Syafi'iyah menika berpendapat sunnah muakkadah. Lan kula secara pribadi mengikuti pendapat yang mengatakan sholat Id menika sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Okay. Wonten ing hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim, saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau ngendika, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumiyin keluar pada hari Raya Idul Fitri menuju lan Idul Adha menuju musalla. Musalla menika ingkang dipun maksud tempat sholat, bukan musalla masjid tapi tanah lapang ketika itu. Ya, tanah lapang. Karena memang disunahkan dalam pengerjaan sholat Idul Adha atau Idul Fitri menika wonten ing tanah lapang untuk menunjukkan syiar Islam, ya, menunjukkan umat yang besar. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah. Pada hari itu yang pertama kali dimulai adalah nindakaken sholat. Nggih menika nalika sampun wekdalipun setinggi tombak utawi wekdal sampun mlebet kados sholat duha, awal sholat duha. Nggih menika sampun mlebet wekdal pelaksanaan sholat Idul Fitri utawi Idul Adha. Nggih, pertama kali menika sholat. Tsumma yansharif, tsumma yaqum qabilan nas. Kemudian beliau berkhutbah di hadapan manusia, okay. Para sahabat. Wan nasu julusun ala sufufihim, lan para sahabat ketika itu duduk bersaf-saf. Sasampunipun salat menika, nggih. Mirengaken napa nasihat utawi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ya'iduhum wa yusihim wa ya'muruhum. Okay. Nabi dalam khutbahipun menasihati mereka, mau'izah, memberikan tausiah, wa yusihim, Nabi berparing wasiat, wa ya'muruhum lan paring dawuh marang kebaikan. Fa in kana yuridu ayyaqta'a ba'dan qata'ahu aw ya'muru bi syai'in aw amrahu. Intinipun menika hadis ingkang menjelaskan tentang bagaimana Nabi mengisi hari ketika hari Idul Adha atau Idul Fitri menika. Pertama kali yang dilakukan nggih menika napa? Salat rumiyin. Salat ingkang dipun ikuti khutbah dua khutbah. Wonten ingkang berpendapat 2 kali khutbah, wonten ingkang berpendapat 1 kali khutbah. Nggih. Nabi dalam mazhab Syafi'iyah 2 kali khutbah, seperti khutbah Jumat. Terus wonten duduk di antara 2 khutbah. Menawi pendapat sanesipun cukup dengan 1 kali khutbah. Nggih. Nah niku mangke dalam pembahasan sanesipun. Wahia rakaatani, nggih menika salat Id menika 2 rakaat. Nggih 2 rakaat kados ingkang kita sampun tindakaken. Nika berdasarkan hadis Imam An-Nasa'i, nggih. Saking Umar radhiyallahu anhu, beliau ngendika salatul fitri rakaatani wa salatul adha rakaatani. Nggih, Umar radhiyallahu anhu ngendika salat Idul Fitri menika dipun tindakaken 2 rakaat. Kalih rakaat wa sholatul adha, semanten ugi sholat Idul Adha ugi 2 rakaat. Summa qala ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Yukabbiru fil awwal fil ula sab'an siwa takbiratul ihram. Terus wonten ing rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan pertama kali kita pada mlebet salat menika sambil niat Allahu Akbar. Niko takbiratul ihram tidak dihitung. Kemudian takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar ngantos 7 kali. Kemudian apakah ada bacaan-bacaan di sela-sela takbir menika? Boten wonten. Ya, tidak ada bacaan-bacaan yang disunahkan di antara sela-sela takbir menika. Ya. Maksudipun kapan? Nggih mangke sasampunipun 7 kali takbir. Ya, kemudian maos doa iftitah. Doa iftitah lajeng seperti sholat biasanya. Wa fitnaniyati khamsan siwa takbiratil qiyam. Wonten ing rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali selain takbiratul qiyam, selain takbir intikal saking sujud saking sujud menuju berdiri. Selain itu, atau naik bangun saking sujud Allahu Akbar nika dereng dipun itan. Nggih. Kemudian setelah itu 5 kali takbir Allahu Akbar 5 kali takbir sama ya. Pertama 7 kali takbir selain takbiratul ihram, rakaat kedua 5 kali takbir selain takbir intikal saking sujud menuju berdiri menika. Nika hukum sunnah misalnya pun kok kelalen delalai imam pun nggih grogi nembe Allahu Akbar langsung bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak apa-apa, lanjut ya mawon, boten diketak, boten dipun napa berhentikan salatipun, lanjut ya. Tidak apa-apa, niku tak sampun sah, cuman kehilangan napa sunnahipun ya, sunnah utawi kesempurnaan salat Idul Fitri menika. Apa nggih wonten? Nggih wonten kedadian ngoten menika nggih. Kadang-kadang sok imame nggih pun terlalu sepuh, kesupen utawi kadang-kadang imamipun nggih baru pertama kali itu, nah maka banyak terjadi kesalahan. Terjadi sering, terkadang ya, bukan banyak. Ini kan berdasarkan riwayat saking Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idaini fil awal sab'an fil ula sab'an qabla al-qira'ah ya. Amr bin Auf menikah ngendika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dalam sholat 2 Id, Idul Fitri dan Idul Adha, fil ula pada rakaat pertama sab'an 7 kali qabla al-qira'ah saderengipun beliau maos iftitah lan Al-Fatihah saha surat wa fil akhirah dalam rakaat terakhir rakaat kedua khamsan qabla al-qira'ah 5 kali takbir saderengipun maos Al-Fatihah nggih. Rawahu Tirmidzi. Nika hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nika sifatipun nggih, sifat salat Idul Fitri. Nggih. Menawi surat-surat ingkang dipun maos nggih napa ingkang dipun sunnahaken nggih wonten surat Al-A'la lan napa Al-Ghasyiyah utawi surat-surat sanesipun nggih diperbolehkan, tidak harus surat tertentu. Wa yaktubu ba'daha khutbataini. Salah jengipun apa? Melakukan khutbah 2 khutbah. Nah, ingkang nika kula aturaken kala wau bahwa dalam mazhab Syafi'iyah menika khutbahipun 2 kali. Dados sasampunipun selesai salat 2 rakaat. Nah nika dipun sunnah, nika sunnah, khutbahipun nika sunnah. Nggih. Terus tiyang ingkang makmum menika menawi ndelalai kepepete mboten saged lenggah mirengaken khutbah nika sampun sah salatipun. Sampun sah, tidak wajib. Nggih, tetapi nggih afdhalipun napa? Nggih lenggah mirengaken khutbah sehingga mendapatkan mau'izah, nasihat lan taujih nggih.
Yukabbiru fil ula tis'an, lan bertakbir dalam khutbah menika khutbah pertama sebanyak 9 kali. Terus misalipun sak sampunipun mukaddimah alhamdulillah rabbil alamin, kemudian diikuti dengan takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai 9 kali, kemudian napa walillahil hamd sabtu itu. Nah niku. Tapi niku nggih napa sunnah kemawon, tidak wajib untuk ketika khutbah bertakbir sebanyak 9 kali. Tapi nggih afdhalipun apa mengikuti sunnahipun. Wa fi tsaniyah sab'an, dalam khutbah kedua bertakbir sebanyak 7 kali. 7 kali. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna 'aidan qabla al-khutbah. Saking sahabat Ibnu Umar, beliau ngendika Nabi SAW lan Abu Bakar Umar menika dahulu nindakaken salat 2 rakaat sadaringipun khutbah. Nika asar saking Abdullah bin Umar, putranipun Umar bin Khattab, ingkang menyatakan pelaksanaan salat Idul Fitri menika salat rumiyin nembe khutbah. Sanes khutbah rumiyin kemudian salat mboten, benten kalian salat Jumat. Lajengipun riwayat saking Imam Bukhari saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ngendika kharatu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri au adha fa shalla tsumma khataba. Nah ini kan kisah nih asal saking Ibnu Abbas. Ibnu Abbas beliau ngendika kula nate medal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Fitri au Idul Adha, atau ketika itu Idul Adha. Fa shalla tsumma khataba, kemudian beliau sholat lalu berkhutbah. Ini kosami. Asal ini menjelaskan ketika sholat rumiyin nembe khutbah. Kemudian warawa Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i meriwayatkan mengenai kitab Al-Um an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah qala as-sunnatu an yakhutbal imamu fil 'idaini khutbatain yufassilu bainahuma wa yajlis. Nah, ini dalam pendapat Imam Syafi'i, beliau ngendika saking Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, sunnah dalam berkhutbah imam dalam sholat Id menikah 2 khutbah yang dibatasi dengan duduk di antara 2 khutbah menikah. Oke, beliau ngendika as-sunnatu an tuftaha al-khutbatu bi tis'in aw bi tis'i takbiratin tathra. Bahasanya bi sab'i takbiratin tathra. Nggih. Beliau ngendika sunnah dalam khutbah menika dipun buka kanthi bertakbir sebanyak 9 kali untuk khutbah pertama, lan khutbah kedua sebanyak 7 kali. Tapi menikah wonten khilaf di antara para ulama. Sebagian berpendapat tidak mesti demikian, karena tidak ada hadis yang sharih menjelaskan terkait perkawis menikah. Atas menikah ijtihad pendapat Imam Syafi'i terkait khutbah menikah kedah disunahkan 2 kali, bukan kedah tapi disunahkan 2 kali khutbah, kemudian di awal bertakbir 9 kali, di khutbah kedua 7 kali. Ini terdapat khilaf di antara para ulama. Sebagian berpendapat cukup dengan 1 kali khutbah, tidak harus ada jeda duduk antara 2 khutbah, tidak ada, hanya nanti ditutup dengan doa saja. Nah, ini ugi ingkang banyak dipraktekkan di masyarakat. Ya, meskipun di masyarakat mereka banyak yang mengaku mengikuti mazhab Syafi'iyah, tapi ternyata secara praktek itu nggih tidak sebagaimana Syafi'iyah secara murni. Banyak juga yang khutbahipun cuma 1 kali khutbah dalam sholat Id menika. Nanti mboten masalah. Menika masalah khilafiyah, ijtihadiyah. Selama kita ada patokan ulama-ulama, para fuqaha yang menjelaskan perkawis menika, mboten masalah kita mengikuti pendapat ingkang pundi, selagi kita sampun meneliti
dalil-dalil ingkang sampun dipun paparaken lan kita lebih condong kepada pendapat yang mana. Nah, kita selaku kaum muslimin dalam hal menikah diberikan keluasan, kelapangan, dan hendakipun kita saling bertoleran di situ. Ini terkait khutbah, khutbah pada sholat Idul Fitri lan Idul Adha. Wektalipun kapan sholat menikah? Menikah awal wektalipun nalika sampun mlebet wektal sholat duha kalau mau. Sepakat daringipun mlebet sholat duha tasih kalebet wektal-wektal ingkang terlarang untuk nindakaken sholat. Nah, terus awal pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha menikah adalah awal sholat duha. Akhiripun kapan? Ngantos zawal. Saderengipun duhur. Misalipun kok ndelalai wonten kasus di suatu wilayah mboten wonten informasi. Mboten angsal informasi bahwasanya hari menikah sampun tanggal 1 Syawal misalipun. Tasih siam puasa. Kemudian baru datang informasi jam 10 misalipun. Jam 10. Dan ini informasinya pun valid. Wah, ini leres. Nggak bisa dibantah malih informasi bahwasanya hari menikah sampun tanggal 1 Syawal. Pramila kedahipun ketika itu kaum muslimin yang menerima dan membenarkan informasi menikah membatalkan puasanipun dan melaksanakan sholat Idul Fitri ketika itu meskipun sampun jam 10 atau bahkan sebelum zawal dengan kadar masih cukup untuk melaksanakan 2 rakaat lan khutbah menikah saged dilaksanakan hari itu pula. Tidak mesti ditunda sampai hari berikutnya. Tidak, karena nanti praktek para sahabat umum praktek pun seperti itu. Dados nikah diperbolehkan. Dados wekdal pelaksanaan awal sholat Idul Fitri dan Idul Adha menikah awal sholat istirahat duha lan akhiripun menawi wonten uzur tadi dilaksanakan atau boleh dilaksanakan di zawal saat pun zuhur menikah. Nah, nikah terkait wekdal pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil Id. Nah, oke disunahkan apa? Mengumandangkan takbir. Kapan? Menikah min ghurubi syamsi min lailatil Id. Nalika sampun tenggelamipun matahari pada malam 1 Syawal. Misalnya dinten menika tanggal 30 Ramadan. 30 Ramadan misalnya tapi 29. Tan hilal sampun nampak misalnya pun. Nggih. Atas maghrib menika sampun dipunsunahaken mengumandangkan takbir, bertakbir, bertakbir. Ngantos kapan? Nggih menika ila an yadkhulal imamu fi shalah. Ngantos imam sampun siap-siap badhe sholat. Menawi imam sampun berdiri mengumandangkan untuk sholat berjamaah sholat Idul Fitri atau utawi Idul Adha, Idul Fitri menika wekdal sampun untuk takbir sampun kelas. Wa fil adha khalfa shalawatil mafruḍat, menawi dalam sholat Idul Adha menika setelah sholat menika tasih bertakbir menika setelah sholat wajib min subhi yaumil Arafah, pada dimulai dari subuh hari Arafah hari Arafah ilal asri min akhiri ayyamit tasyrik, sampai sholat asar pada hari tasyrik terakhir. Tanggal pinten hari tasyrik terakhir menika? 13 sampai 18. 13 akhir. 13 akhir. Nah nika asar. Nika sampun habis. Terus maghribipun pun boten takbir malih. Nah, nika menawi dalam salat Idul Adha. Apa sampai Pak? Belum. Oke. Nika berdasarkan riwayat Al-Hakim. Nggih. Utawi saderengipun
perintah untuk bertakbir menika berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Okay. Dan untuk menyempurnakan hitungan hari menika walitukabbirullah, dan agar kalian bertakbir mengagungkan ya nama Allah Subhanahu wa taala pada hari itu yang menunjukkan hari kemenangan, maka kita disunahkan untuk bertakbir. Takbir menika tidak mesti harus pegang mic di musola. Kadang-kadang di masyarakat menika salah tanggap. Ingkang disebut takbiran menika nalika teng musola kemudian megang mic nalika takbiran. Padahal tidak. Takbiran menika saged kita tindakan dimanapun kita berada, di rumah, di jalan, di pasar. Kalian blonjo takbir, itu bahkan itu syiar yang mesti digaungkan. Kalau mungkin nggak mau sahabat Ibnu Umar pada hari raya datang ke pasar-pasar bertakbir. Sepados napa syiar menika hidup. Ini hari kemenangan untuk umat Islam. Nah menika. Terus kadang-kadang kita menika boten lidah kita boten bertakbir nalika boten teng masjid, nalika boten megang mic. Nalika teng griya nggih mung mendel kemawon. Nah niku kantu. Kedahipun kita ngata-ngata lisan kita bertakbir pada hari itu. Ngeten. Nggih, kita saling rumiyin menawi wonten pitakenan utawi tambahan-tambahan saking para jamaah dipun semanggaken. Monggo menawi wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari jamaah ibu-ibu yang mempertanyakan, Ustaz, apakah saat wanita sedang menstruasi itu boleh mendatangi majelis ilmu atau bolehkah ada larangankah untuk memasuki masjid? Maka Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menika nate nyuwun tulung dumateng garwanipun Aisyah radhiyallahu anha supados menyisir rambut beliau sementara beliau di masjid. Kemudian istri beliau di rumah beliau. Kan rumah beliau sama masjid kan gandeng ngoten nggih. Ketika itu Aisyah nembe haid. Beralasan ketika itu, "Wahai Rasulullah, saya sedang haid." Rasulullah menjawab, "Napa? Yang tangan kamu itu tidak haid." Intinya pun apa? Yang diperlukan ketika itu adalah pada bagian yang memang tidak terkena najis ketika itu. Tangan Aisyah radhiyallahu anha untuk menyisir rambut beliau. Nah, berdasarkan dari situ, selama aman saking tidak menyebabkan masjid menika terkotori, musola menika terkotori, majelis menika terkotori, tidak masalah. Napa malih di zaman menika sampun wonten alat-alat yang bisa mengamankan darah haid untuk terjadi kebocoran yang menyebabkan terjadinya kekotoran pada majelis menika. Tetap selama aman, tidak menimbulkan menyebabkan tempat menika najis, niku tidak masalah. Tidak masalah untuk menghadiri majelis ilmu. Ingkang dipun larang kagem tiyang ingkang napa haid menika nalika megang mushaf. Nah nika tidak diperkenankan. Nggih, kedah nenggo sampai suci rumiyin, sampun mandi nembe saged megang mushaf. Nggih. Menawi maosipun menika khilaf para ulama. Ada yang mengatakan tiyang haid menika tidak boleh membaca Al-Qur'an meskipun dengan hafalan, sebagian berpendapat diperbolehkan. Tetapi tidak dengan memegang mushaf dengan hafalan utawi kanthi napa mushaf ingkang wonten HP. Menika diperkenankan karena ini pada hakikatnya bukan mushaf. Nggih, bukan mushaf. Menika diperbolehkan. Utawi mushaf-mushaf yang ada terjemahan menika benten hukum-hukum kalian mushaf yang murni Arab, murni tidak ada terjemahan. Utawi mushaf yang niki mushaf kemudian campur kalian tafsir. Nika oke nggadahi hukum yang berbeda. Menawi Al-Qur'an menika tidak boleh disentuh oleh orang yang tidak dalam kondisi suci, dalam kondisi junub utawi haid. Nika tidak diperbolehkan. Harus bersuci dulu.
Tetapi nalika Al-Qur'an nika wonten terjemahanipun utawi wonten tafsiranipun meskipun dengan bahasa Arab nika diperbolehkan. Berbeda hukumipun. Nah, terus kagem tiyang setri ingkang nembe haid nika diperkenankan untuk menghadiri majelis ilmu selama yakin nika aman tidak menjadikan tempat menika terkotori. Wallahu a'lam. Nah, termasuk kalau majelis ilmu itu berada di dalam masjid, Ustaz. Nggih, termasuk di dalam masjid. Monggo sinten, monggo. Monggo, Pak. Assalamualaikum ya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya pertanyakan begini, mau sholat id, terkadang biasanya kita mandi karena senangnya kita sudah bakdo gitu ya. Nggih. Ya, itu kadang kita lupa setelah mandi kita lupa wudhu. Nah, apakah kita sholatnya itu sah atau tidak setelah kita ke lapangan untuk sholat? Itu agak Nggih. Tergantung mandinipun. Saat mandi apakah itu kita niatkan mandi apa namanya? Sunnah. Kan mandi hukum sunnah, mandi sebelum Idul Fitri menika nggih. Lan kita sampun memenuhi rukun-rukunipun dalam mandi menika. Misalnya pun dalam mandi kan kita disunahkan wudu untuk mandi napa? Mandi besar atau mandi sunnah dalam pengerjaan sholat Jumat atau sholat Idul Fitri kita dipunsunahkan wudu rumiyin, kemudian mandi seperti mandi besar. Nalika kita sampun tindakan seperti itu dan kita lupa tidak wudu kembali itu tidak masalah. Tetapi nalika kita mandi biasa kemawon tidak ada niatan untuk mandi besar ketika itu, maka itu kemudian kita lupa tidak berwudu, sholatipun boten sah. Terkadang mandinya ya lupa karena kita keramas yang mandi itu terus ganti baju, pilih-pilih baju yang paling baik lupa. Itu berarti tidak sah. Iya. Kalau alam, ini kalau pahami ini tidak sah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai hal atau gerakan yang membatalkan sholat, itu apakah ketika sholat itu kita mengerti sajadah atau sarung atau ini apakah diperbolehkan atau bagaimana Ustaz? Terkait gerakan yang membatalkan sholat menika ingkang kalebet harakatun kasir, gerakan yang banyak. Banyak menika nggih para ulama mengembalikan kepada urf, kebiasaan. Nalika tiang menika misalipun kita ningali tiang ingkang sholat kok gerakanipun sampun aneh, sampun tidak lazimnya orang sholat, nah nika sampun batal, sampun terhitung banyak. Utawi wonten ugi ingkang menjelaskan banyak menika 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut. Nika termasuk banyak juga, maka menjadikan batal. Sementara dalam kondisi darurat, misalipun sarung motrok misalipun lajeng kita benakake meskipun harus jongkok rumiyin, itu tidak masalah, tidak membatalkan sholat kita. Utawi misalipun HP berdering mengganggu konsentrasi kita dalam sholat. Misalipun berdering lalu kita mematikan, ini darurat, tidak masalah. Niku meskipun gerakannya pun kedah, misalipun melangkah 1 kali, misalipun ngambil HP rumiyin, niku tidak membatalkan, Terus niku tergantung banyak dan sedikitnya. Wallahu alam. Mengatakan?
Wabillahi sampun kami sampun manjing salat salat napa Isya. Mangkaten para jamaah rahimakumullah yang saya dipun aturaken wonten panggihan menika insyaallah kita lajengaken wonten panggihan badhe datang kita cekapaken kanthi wasan. Alhamdulillah rabbil alamin. Waktu kula kembalikan dumateng panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.